Halo semuanya, kenalin, aku Amara, salah satu teaching assistant Labcom untuk mata kuliah aplikasi Sistem Informasi Bisnis kelas A. Kali ini, aku akan sedikit menjelaskan soal Data Flow Diagram atau DFD dan menjelaskan langkah pengerjaan LabX-nya. Jadi, sama dengan LabX sebelumnya, yaitu AKS atau Analisis System dan Flow Map atau flowchart, di sini kalian diminta untuk memposisikan diri kalian sebagai manajer yang ingin membangun sebuah sistem aplikasi yang akan dijual kepada konsumen sebagai solusi dari permasalahan mereka. Nah, sebagai perancang sistem, tentunya kalian ingin rancangan yang telah ada di pikiran kalian bisa dipahami oleh pembuat sistem. Maka dari itu, kita mempelajari Data Flow Diagram atau DFD. Dari namanya, kita dapat menebak bahwa DFD ini merupakan diagram dari alur data. Dan lebih lengkapnya, diagram ini merepresentasikan alur data dari sebuah sistem. Jadi, berbeda dengan materi sebelumnya yaitu flowchart karena DFD merepresentasikan alur data, sedangkan flowchart merepresentasikan alur kerja. Namun, fungsi DFD tidak jauh berbeda dengan flowchart, yaitu sebagai alat komunikasi yang baik dengan pihak lain karena dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual, sehingga pihak lain akan lebih mudah memahami rancangan yang telah dibuat. Cukup soal materinya, sekarang aku mau langsung jelasin soal LabX minggu ini. Jadi, tugas kalian itu adalah membuat DFD dari proses bisnis perusahaan yang telah ditetapkan secara berkelompok. Untuk menjelaskan lebih detail lagi apa yang akan kalian kerjakan, aku akan menjelaskan soal referensi yang tersedia. Jadi, untuk referensi seperti biasa, kita akan menggunakan proses bisnis pemesanan tiket kereta di Traveloka, dan di dokumen referensinya akan ada 2 page, yang pertama itu merupakan DFD konteks, dan yang kedua adalah DFD level 1. Sedikit balik lagi ke materi, DFD itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, salah duanya itu adalah DFD konteks dan DFD level 1. DFD konteks ini adalah DFD yang menggambarkan sistem secara global, sedangkan DFD level 1 adalah DFD yang menggambarkan semua proses yang dilakukan, terutama yang melibatkan arus data ke pihak eksternal. Nah, untuk jenis-jenis lainnya, kalian bisa baca lebih lanjut di modul atau di PPT yang telah tersedia. Untuk menggambar DFD, kalian perlu mengenal dulu komponen yang terdapat di DFD. Untuk menjelaskannya, aku akan langsung masuk ke reference DFD level 1. Komponen DFD itu ada 4, seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. Nah, pertama ada komponen terminator, yaitu simbol yang mewakili entitas eksternal yang berhubungan dengan sistem secara langsung. Nah, pada reference, kita dapat melihat bahwa terminator dari sistem booking tiket kereta api di Traveloka itu terdiri dari customer, PT KAI, Bank Traveloka, dan Bank Customer. Selanjutnya, kedua ada komponen proses, yaitu bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output, dan digambarkan dengan simbol lingkaran. Dituliskannya juga dengan kata kerja. Nah, pada reference kita dapat melihat bahwa sistem yang ada adalah login ke Traveloka, mencari tiket, melihat rincian tiket, kemudian melakukan pembayaran tiket, kemudian membuat customer order report, kemudian membuat e-tiket untuk customer. Jadi, semuanya digambarkan dalam kata kerja yang merepresentasikan proses, dan di masing-masingnya pasti ada input dan output data. Ketiga, ada komponen data store, yaitu menggambarkan penyimpanan seperti file atau database. Pada reference, semua data store-nya berupa database. Pertama ada customer yang menyimpan semua informasi mengenai customer termasuk login details-nya, kemudian ada tiket yang berisi semua informasi yang terdapat pada tiket yang tersedia di Traveloka, kemudian ada transaction yang berisi pencatatan seluruh transaksi yang terjadi di Traveloka. Komponen terakhir, atau yang keempat, adalah data flow, yang menunjukkan perpindahan data atau informasi dari suatu bagian sistem ke bagian lainnya.
Jadi di dalam data flow ini ada keterangan data apa aja yang dibawa dan arah dari data tersebut yang digambarkan oleh panah. Misalkan dari entitas customer ke proses login to Traveloka itu ada data login details yang diberikan customer ke proses. Nah, contoh keduanya dari view ticket details ke ticket payment. Jadi dari proses ke prosesnya ada data yang diberikan dari proses ketiga ke proses keempat, yaitu datanya adalah tiket yang dipilih customer dan informasi tambahan, seperti jam keberangkatan dan jumlah penumpang. 4 komponen tersebut akan membantu kalian untuk menyusun DFD dari perusahaan kalian masing-masing, karena komponen ini menjadi syarat pembuatan DFD. Jadi, kalian harus memperhatikan komponen apa aja yang dipakai dan gimana cara memakai komponen tersebut. Misalkan, pada proses yang berbentuk lingkaran, harus mempunyai input dan output. Selain itu, komponen terminator juga memiliki syaratnya tersendiri, yaitu salah satunya adalah hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Misalkan, ketika customer melakukan pembayaran kepada banknya, itu tidak digambarkan di sistem karena itu tidak melibatkan sistem secara langsung. Yang melibatkan sistem secara langsung adalah ketika Traveloka menagih invoice ke bank yang bersangkutan dengan customer dan menerima konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan customer dari bank yang sama juga. Nah, untuk aturan-aturan lainnya, kalian bisa lebih detail membaca PPT dan modul yang tersedia. Jadi, pada umumnya, DFD konteks itu bentuknya seperti ini. Jadi, ada sistem global dari proses bisnis yang dikelilingi oleh entitas luar, dan digambarkan input atau output data apa aja yang berhubungan dengan entitas luar. Untuk DFD level 1, bentuknya dibuat seringkas mungkin. Untuk mempermudah pemahaman, berikan nomor pada setiap proses yang ada. Jadi kita tahu proses pertama itu login to Traveloka, terus keduanya baru mencari tiket, ketiganya melihat rincian tiket, dan seterusnya. Jadi untuk menjelaskan reference ini, aku akan memperlihatkan versi yang lebih simpel. Versi simpel ini aku buat untuk memperjelas penjelasan aku aja, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau ngikutin, kalian bisa bikin dulu DFD versi simpelnya, baru setelah rampung, kalian posisikan jadi seperti DFD yang ada di reference. Jadi, dipadatkan di satu page. Nah, untuk Traveloka DFD level 1 ini dimulai dari customer yang memberikan data berupa login details ke proses login to Traveloka, yang memberikan datanya untuk diverifikasi oleh customer database, kemudian memberikan konfirmasi jika login detailsnya memang sesuai. Kemudian, proses tersebut akan memberikan data yang diberikan customer berupa search criteria ke proses search ticket, sehingga search ticket dapat memberikan data search data ke ticket database dan memberikan data berupa ticket details ke proses view ticket details. Nah, dari proses view ticket details, customer akan memberikan data berupa chosen ticket sama added information yang udah aku bahas sebelumnya ke proses ticket payment. Dari proses ticket payment akan memberikan pencatatan yang akan disimpan di transaction database. Nah, selain itu, ticket payment juga akan memberikan data berupa payment request kepada bank customer, dan bank customer juga akan memberikan approve apakah customer sudah melakukan pembayaran atau belum. Sehingga proses ticket payment dapat memberikan data selanjutnya, yaitu berupa customer order, ke pembuatan laporan customer order, dan juga ke bagian e-ticket. Tapi sebelum masuk ke proses nomor 6, kita bahas dulu proses nomor 5. Nah, jadi di pembuatan report untuk customer order, diberikan data berupa payment request untuk deposit ke Bank Traveloka, sehingga Bank Traveloka akan memberikan payment untuk deposit. Data payment untuk deposit yang sudah didapat oleh
Proses ini akan diteruskan kembali ke PT KAI. Nah, kemudian PT KAI akan mendapatkan data berupa purchase order sama payment for deposit-nya, sehingga PT KAI bisa mengeluarkan tagihan kepada proses nomor 5 dan memberikan detail e-ticket kepada proses nomor 6. Sehingga proses nomor 6 dapat membuat e-ticket karena sudah mendapat detail e-ticketnya dari PT KAI dan juga mendapat data berupa transaksi yang sukses dari tiket payment. Nah, hal ini akan diteruskan kembali datanya berupa e-ticket ke customer. Jadi seperti itu DFD konteks dan DFD level 1 yang sudah aku dan tim Labcom siapkan. Keep in mind, ketika kalian membuat DFD kalian sendiri, tentunya kalian harus menyesuaikan dengan proses bisnis perusahaan kalian masing-masing. Karena contoh yang telah diberikan hanyalah sebagai referensi. Untuk mempermudah proses pengerjaan LabX kalian, aku akan jelasin guideline-nya satu persatu. Jadi, pertama itu, kalian harus mengidentifikasi semua entitas luar yang terlibat di sistem. Jadi, misalkan yang tadi ya, Traveloka, Booking, Train Ticket System. Kalian pikirin siapa aja sih yang terlibat? Pastinya customer sebagai pembeli, kemudian PT KAI sebagai penyedia jasa kereta, kemudian juga ada bank customer yang menjadi penghubung antara Traveloka sama customer. Kemudian juga ada bank Traveloka sebagai penghubung Traveloka dengan PT KAI. Tahap 2, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Jadi setelah kalian membuat list berdasarkan tahap 1, entitas luar apa aja yang terlibat, kalian buat list lagi di setiap entitas luarnya. Inputnya apa aja, outputnya apa aja. Misalkan dengan terminator PT KAI, kita itu memberikan output ke mereka berupa payment for deposit yang terdiri dari di dalamnya mungkin ada waktu kita memberikan payment atau nominal payment kita tuh berapa. Nah, tapi kita juga memberikan purchase order yang berisi tiket details yang dipesan oleh customer. Kemudian, kita akan mendapat input dari PT KAI berupa invoice dan juga e-ticket details yang nantinya akan kita gunakan di proses dengan entitas luar lain. Seperti itu. Tahap ketiga, kalian bisa buka file Draw.io yang telah disediakan di assignment Google Classroom. Aku harap kalian udah familiar dengan penggunaan dari website ini. Tahap 4, tambahkan teks dari tab general. Nah, tab general ini ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan di materi sebelumnya, kita kan menggunakan tab flowchart. Nah, kali ini kita pakainya tab general. Karena kalau komponen DFD itu bentuknya masih ada di tab general ini. Jadi nggak ada tab khusus untuk DFD. Nah, kita masukin teks buat apa? Buat menamai si DFD-nya. Apakah itu DFD konteks atau itu DFD level 1. Tahap kelima, kalian bisa menambahkan komponen terminator, proses, dan data flow dari tab general untuk menggambar DFD. Jadi, kalau misalkan untuk terminator itu kalian bisa menggunakan persegi panjang atau persegi. Kemudian, untuk data flow-nya, kalian bisa menggunakan panah yang polos, tapi kalian menambahkan teks lagi di atas panahnya, atau kalian bisa menggunakan connector with label. Jadi kalian langsung menuliskan keterangan data flow-nya di label yang tersedia. Nah, untuk tahap 6, kalian bisa menambah komponen data store di search tab. Jadi, karena data store ini nggak ada di general, kalian harus klik search shapes yang terletak di atas tab general, di atasnya lagi dari scratchpad. Nah, dari situ kalian ketik aja data store, terus pilih komponen yang sesuai. Tahap selanjutnya, kalian bisa membuat diagram konteks di page 1 yang telah tersedia di Draw.io.
tentukan dulu nama sistemnya yang di tengah yang bentuknya lingkaran, terus kalian juga tentuin batasan sistemnya. Kemudian, tentukan terminator apa aja yang ada dalam sistem, terus tentukan apa yang diterima atau diberikan, atau istilah lainnya input atau output dari terminator atau ke sistem. Dan terakhir, kalian tinggal gambarkan diagram konteks pada file yang telah disediakan. Nah, tahap selanjutnya, kalian diminta untuk menambahkan page 2 pada file draw.io kalian dengan mengklik tombol tambah di samping page 1. Pada tahap terakhir, kalian diminta untuk membuat diagram level 1 pada page 2 yang baru kalian tambahkan. Jadi pertama kalian tentuin dulu proses utama apa aja sih yang ada di sistem, kemudian kalian juga tentuin input dan outputnya, sambil memperhatikan konsep keseimbangan. Nah, apabila diperlukan, kalian bisa menambah data store sebagai sumber maupun tujuan alur data. Baru kalian gambarkan diagram level 1-nya di file yang telah disediakan, terus hindari perpotongan arus data. Jangan sampai ada arus data yang saling menyilang, karena itu bisa membuat bingung yang membacanya. Kemudian terakhir kalian beri nomor pada setiap proses utama secara berurutan, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya. Catatan terakhir, aku minta kalian untuk menggunakan komponen DeMarco and Jordan. Abaikan reference yang menggunakan keduanya, karena itu hanya sebagai contoh saja. Nah, jadi sekian dari aku. Kalau kalian ada yang kurang jelas atau masih bingung, bisa tanya TA masing-masing, atau misalkan bisa langsung tanya aku. Jadi, semoga bermanfaat, dan good luck dalam pengerjaan lab X-nya. Terima kasih.